Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di hari yang cerah ini kita akan belajar mengenai bagaimana memahami audiens. Dari seseorang yang tidak hanya paham teori, tetapi juga aktif tampil sebagai pembicara publik di berbagai kesempatan. Baik, hadirin sekalian, mari kita sambut pemateri kita, Riza Puspita Rahayu. Kepada Kak Riza, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih banyak kepada Kak Siti Fauzia telah memandu dan membuka acara ini, sesi belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep halayak dalam komunikasi yang bersumber dari buku Formula Komunikasi karya Ibu Diah Rahmi Astuti SOS MSI CPR. Teman-teman, seringkali kita fokus pada apa yang ingin kita sampaikan, tapi bagaimana dengan siapa kita menyampaikannya kita sering lupa. Nah, mengerti siapa halayak adalah langkah awal yang menentukan kesuksesan pesan kita. Ingat ya teman-teman, halayak bukan hanya sekumpulan orang, tapi kumpulan individu dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik yang beragam. Oke, di slide pertama ini, tanpa memahami siapa yang menjadi sasaran pesan kita, komunikasi bisa saja gagal. Gitu teman-teman, walaupun kita tuh punya pengetahuan yang banyak. Jadi halayak tuh seperti yang saya sampaikan tadi, kumpulan individu dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Jadi menunjukkan kepedulian terhadap halayak adalah kunci agar pesan kita diterima dan berdampak bagi halayak tersebut. Oke, slide selanjutnya ada karakteristik halayak kepada moderator. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sadar, halayak tuh unik. Jadi, mereka tuh bisa menyaring informasi berdasarkan pengalaman pribadi dan apa yang sedang mereka butuhkan. Jadi, tidak semua pesan kita akan diterima sama halayak. Jadi, itulah sebabnya halayak memilih dan menolak pesan sesuai dengan latar belakang dan kepentingan mereka. Pendidikan, usia, lingkungan sosial, mereka tuh memainkan peran penting dalam bagaimana pesan dipahami oleh halayak dan disebarkan kembali. Jadi, kita sebagai public speaker tentu harus pintar membaca mood halayak sebelum berbicara. Gitu, teman-teman. Slide selanjutnya kepada moderator. Nah, di sini ada fungsi dan peran halayak. Jadi, teman-teman harus ingat kalau halayak tuh bukan sekedar penerima, tapi halayak tuh bagian dari solusi masalah mereka sendiri. Jadi, halayak tuh aktif mencari informasi yang dapat membantu hidup mereka menjadi lebih baik. Halayak tuh berfungsi sebagai problem solver yang mencari dan menyampaikan makna dari pesan yang diterima. Halayak tuh punya mekanisme multi-step flow yang mengajarkan kita bahwa pesan yang kita kirimkan tuh tidak berhenti sampai di satu titik, teman-teman. Jadi, pesan tuh berkembang melalui interaksi halayak. Nah, di slide selanjutnya, kepada moderator. Nah, di sini ada jenis-jenis halayak. Teman-teman pasti tahu kan kalau halayak tuh atau bahkan kalian deh punya warna yang berbeda. Jadi ada halayak sosial yang kita temui dalam komunitas, kelompok yang menginginkan hiburan atau kepuasan emosional aja, atau penggemar yang fanatik terhadap tema atau tokoh tertentu. Nah, jangan lupa teman-teman kalau ada audiens medium yang setia pada media tertentu. Di sini membuka peluang kita untuk menyampaikan konten sesuai kanal distribusi. Jadi, kenapa penting banget belajar memahami halayak? Karena kita tuh harus bisa menyampaikan pesan secara jadi tepat sasaran dan efektif agar tidak salah penyampaian gitu, gak salah orang ngiriminnya ke malah misalnya ngirimin pesan yang sesuai dengan Gen Z malah ngirim ke milenial gitu. Itu pasti nanti akan bertentangan. Nah, di slide terakhir ada segmentasi dan selera halayak kepada moderator. Nah, ini
pembahasan terakhir kita. Jadi di dalam dunia komunikasi tuh satu pesan tuh tidak selalu cocok sama semua orang. Jadi dengan melakukan segmentasi terhadap halayak, kita tuh bisa mengelompokkan mereka berdasarkan kebutuhan dan karakteristik yang serupa. Jadi pesan tuh lebih tepat guna. Terus teman-teman juga harus ingat kalau selera halayak tuh berubah-ubah. Jadi kita harus belajar beradaptasi dan berinovasi dalam cara kita menyampaikan pesan. Jadi dengan begitu komunikasi tuh bisa berubah hasil yang optimal dan berdampak banget lah buat halayaknya. Jadi ngena banget gitu. Kalau kata kita mah ya ngena banget gitu. Jadi penting banget ya teman-teman memahami halayak agar kita bisa bisa menyampaikan pesan secara efektif. Begitu moderator, penyampaian materi dari saya sudah cukup, bisa dilanjutkan kembali. Baik, di sini kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Kak Riza nih. Bagi yang ingin bertanya, boleh langsung aja raise hand-nya. Kita membuka pertanyaan untuk dua orang saja ya, teman-teman. Silahkan Kak Raisya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk bertanya nih. Dalam sehari-hari kayak kenapa sih saat kita ngomong, kadang temen tuh malah nggak denger. Atau kadang nggak ngerti apa yang kita maksud. Nah, itu tuh kayak gimana ya? Wah, terima kasih banyak Kak Raisa udah bertanya itu. Kayaknya itu pengalaman banget ya, relate gitu sehari-hari. Jadi di sini kita bisa dengan sama aja kan kayak memahami halayak tuh memahami kita interaksi dengan siapa. Seperti yang saya sudah jelaskan, jadi tiap orang tuh punya latar belakang dan cara mikir yang berbeda-beda. Jadi kita tuh gak bisa menyamakan pesan tersebut tuh diterima dengan cara yang sama, pasti beda. Jadi penting banget buat kita ngerti siapa yang kita ajak ngomong supaya nyesuaiin cara ngomong dan isi pesan biar mereka paham. Jadi kita benar-benar harus paham orangnya siapa sih yang kita ajak bicara gitu. Jangan sampai salah. Karena itu pasti miskom gak akan bisa diterima dengan baik atau malah jadi ya kemana-mana informasinya gitu. Apakah terjawab Kak Raisa? Wah, makasih banyak ya Kak Riza. Sangat terjawab banget nih. Terima kasih ya. Selanjutnya, Baik, moderator. ada penanya selanjutnya dari Kak Kansa. Silakan kepada Kak Kansa. Baik, izin bertanya, kalau kita nih sering share info di medsos, gimana caranya biar yang baca tuh gak bosen dan malah percaya sama apa yang kita bilang? Oh, oke. Terima kasih Kak Kansa. Izin menjawab. Sebenarnya kunci utamanya tuh cuman kita harus sadar sama apa yang mereka suka dan butuhin. Gitu. Dan tadi sudah saya jelaskan harus bisa berinovasi. Jadi biar gak bosen tuh kita jangan asal share aja tapi perlu pikirin kayak pesannya tuh cocok gak sih buat mereka atau relate gak ya buat keadaan sekarang, keadaan mereka sekarang gitu. Gaya penyampaian juga penting Kak Kansa, kayak harus menarik, mudah dipahami supaya mereka tertarik dan lebih percaya sama Kak Kansa gitu. Jadi harus meyakinkan lah dari gaya penyampaiannya juga gitu. Jadi emang harus bisa menyesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan gitu Kak Kansa. Oke, baik. Terima kasih, Kak Riza. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan juga menarik. Semoga apa yang sudah disampaikan hari ini bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat buat kegiatan akademik maupun praktek di kedepannya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, serta yang sudah aktif bertanya. Kalau masih ada pertanyaan yang belum sempat ditanyakan, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, tapi di luar sesi ini. Untuk itu, saya sebagai moderator pamit menutup sesi diskusi dan penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya telah menyimak saya. Terima Terima kasih. kasih, Kak.